bersorak buat Tuhan. Kadang-kadang kita di rumah tidak bisa bersorak, saudara. Ya, apalagi dekat tetangga kita, mungkin kita mau bersorak, mau bernyanyi, kita merasa malu gitu ya. Tetapi bila di tempat ini, di gereja, di rumah Tuhan, kita akan bersorak buat Tuhan. Amin. Haleluya. Kita satu pujian lagi bangkit singkat Yesus. Yesus yang kita sembah adalah Allah yang sudah bangkit. Ya, haleluya.
Tuhan atas kasih-Mu ya Bapa yang begitu besar bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya ini semua bukan atas kuatan gagah kami, melainkan kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan selalu menyertai kami dan menguatkan kami hingga kami boleh hadirnya sampai saat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas hari-hari kami Tuhan pimpin selalu ya Tuhan. Biarlah kami selalu berpegang teguh di dalam ketetapan-ketetapan-Mu ya Tuhan, berpegang teguh di dalam firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang berfirman di dalam hati pikiran jiwa roh kami, agar kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja yang jadi atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami boleh dikuatkan ini semata-mata karena anugerah daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar kami hendak mendengar firman-Mu ya Tuhan,
Tuhan. Kudus dan sucikan hati dan pikiran jiwa roh kami Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Hingga kami boleh dikuatkan oleh karena firman-Mu ya Tuhan yang mengudus dan menyucikan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Persiapkan hati pikiran kami Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan selalu menolong saya dan saudara dalam situasi apapun. Kalau kita selalu berharap bersandar kepada Tuhan. Pada hari Minggu kemarin kita sudah mengikuti firman Tuhan. Bagaimana kedatangan Tuhan Yesus itu ada 2 tahap. Sebab banyak orang Kristen tidak memahami atau tidak mengerti tentang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Banyak sekali yang tidak paham, banyak sekali yang tidak mengerti. Sedangkan dalam Hosea, kitab Hosea 4 ayat 6, di situ dikatakan, umatku akan binasa oleh sebab mereka tidak memiliki pengetahuan. Untuk menyampaikan khotbah agar supaya kita harus percaya, bertobat, supaya kita harus hidup benar, memiliki integritas, memiliki pertumbuhan rohani yang baik, itu tidak salah. Tetapi menjelang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, berita tentang kedatangannya ini harus disampaikan. Terlalu keras. Perlu. Sebab apa? Kalau tidak dipahami, tidak dimengerti, maka bisa-bisa kita akan menjadi seperti 5 anak darah yang bodoh. Makanya kami sebagai hamba Tuhan bekerja keras, berdoa, berpuasa, menyelidik firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan hikmat dan marifat-Nya, menjelaskan akan firman Allah ini. Sebagai seorang hamba Tuhan, merindukan dan berdoa supaya semua jemaat yang dilayani tidak satu pun yang tertinggal, tidak satu pun yang nanti akan masuk neraka. Tetapi sebagai hamba Allah, berdoa terus-menerus, mengajarkan firman Allah dengan tidak takut, agar supaya kita memahami firman Allah itu, kita mengerti akan firman Allah itu. Dan ini perlu sekali, sebab firman Allah kemarin kita sudah ikuti kedatangan Yesus tahap yang pertama. Jadi tidak serta-merta Tuhan datang begitu, tidak. Tapi kalau kita membaca, menyelidik akan firman Allah dan kita tahu, oh benar, sudah tertulis di dalam Alkitab, kedatangan Tuhan Yesus tahap yang pertama, Dia tidak menginjak bumi, tapi Dia ada di awan-awan. Ya, dikatakan orang yang mati dalam Kristus, dia akan bangkit, dan orang yang masih hidup diobatkan menjadi tubuh yang mulia sama dengan Kristus. Lalu mereka itu akan menyongsong Tuhan di angkasa, menyongsong Tuhan di udara. Tuhan tidak datang langsung ke bumi. Dan kita lihat disitulah yang sering disebut sebagai pengangkatan gereja. Di situ juga sering disebut sebagai gereja Tuhan yang disingkirkan ke padang gurun. Di dalam Wahyu pasalnya yang ke-12. Di dalam Injil Matius, Lukas, dan Injil Markus juga disebutkan. Kemarin saya sudah sampaikan, akan terjadi seperti kedatangan Yesus yang pertama, tahap pertama, seperti pencuri. Sebab ada orang yang tidur berdua, satu diangkat, satu tertinggal. Dan 2 orang di ladang, satu terangkat, satu ditinggal. 2 yang mengisar, satu terangkat, satu tertinggal. Tiba-tiba bangun, sudah tidak ada lagi. Itulah kedatangan Yesus tahap yang pertama itu. Pada waktu sangkakala Allah berbunyi, orang dunia tidak akan mendengar itu. Mereka menjadi tuli untuk sangkakala dari Allah. datang pada mereka rasa kengerian karena berpisah dengan
keluarganya yang terangkat bersama-sama dengan Tuhan di angkasa. Maka itu sebabnya di dalam Injil Matius, Lukas, Injil Markus lagi, bahkan dalam suratan Tesalonika, dalam suratan Petrus dan banyak ayat-ayat berkata, ingat kedatangan Yesus tahap pertama itu, dia akan datang bagaikan pencuri pada waktu malam. Siapa yang akan dicuri? Istilahnya seperti itu, dicuri, sebab tidak memberitahu lebih dulu. Yang akan datang itu Tuhan dengan suara sangkakala. Pada waktu orang yang mati dalam Tuhan, pada waktu orang yang hidup diompakkan dalam sekejap mata. Alkitab katakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 51-52, sekonyong-konyong atau begitu tiba-tiba sekali, tiba-tiba sangkakala Allah berbunyi, lalu mereka diubahkan menghadap Tuhan di angkasa. Nah, saudara-saudara, ini adalah tahap pertama. Ini khusus Tuhan itu akan mengambil umat-umatnya yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Umat-umatnya yang percaya, bertobat, lahir baru, mengasihi Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, bertumbuh jadi dewasa rohani dan berbuah-buah di dalam Tuhan, dan sampai kepada tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mereka lah yang nanti akan mendapat bagian, akan terangkat, diompakkan, lalu berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Makanya di sini dikatakan dalam Wahyu pasal 12, Wahyu pasal 11, maka mereka akan dipelihara oleh Tuhan selama 3 tahun setengah, selama 1260 hari, atau selama 42 bulan lamanya. Nah, kita sudah ikuti firman Allah hari Jumat kemarin. Bahwa 1 Tesalonika 5 berkata begini, janganlah kita tidur rohani seperti banyak orang yang tidur rohani. Tapi kita adalah anak-anak terang, sehingga pada waktu Tuhan datang, pada waktu dia datang sebagai pencuri, kamu semua diselamatkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan telah menentukan kita untuk diselamatkan. Tuhan sudah menentukan kita tidak ditimpa dengan murka. Tidak. Jadi tugas kita sekarang ini, ayo berlomba-lomba, sungguh-sungguh sama Tuhan. Meskipun kita mungkin pedagang, kita berbisnis, beternak, kita mungkin petani, apapun pekerjaan kita, ya oke, kita kerjakan itu. Tetapi untuk mencari keselamatan ini, supaya kita masuk pada golongan 5 anak darah yang bijaksana itu, maka mulai dari sekarang ini kita berusaha semaksimal mungkin, sehingga pada waktu hari itu akan terjadi, maka kita akan berkata kepada dunia, selamat tinggal hai dunia. Kita diangkat di dalam kemuliaan dari Tuhan. Seperti kita sudah ikuti firman Allah kemarin, kita diubah menjadi tubuh yang mulia seperti Tuhan. Begitu indah, begitu mulianya tubuh ini. Itu yang disediakan oleh Tuhan. Jadi kedatangan Yesus tahap yang pertama ini, yaitu khusus disediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang tidak sungguh-sungguh, timbul tenggelam, acuh tak acuh, tidak mengasihi Tuhan, tidak mau bertumbuh, tidak mau melakukan firman Allah, tidak berbuah-buah, tidak menjadi dewasa rohani, mereka akan tertinggal bagaikan 5 anak darah yang bodoh. Mereka mengetuk-ngetuk pintu, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tapi jawaban dari dalam, enyah kamu, aku tidak mengenal kalian. Mungkin mereka berkata, oh kami ke gereja, kami orang Kristen. Jawaban dari dalam, aku tidak mengenal kamu.
1 Korintus 8 ayat 3. Orang yang mengasihi Tuhan dikenal oleh Allah. Dalam Matius 7 ayat 23, ada orang yang datang berkata, kami sudah bernubuat demi nama Tuhan, kami sudah mengusir setan demi nama Tuhan, kami sudah mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Mereka mungkin berpikir mereka pasti akan diselamatkan, mereka pasti akan diopah lalu masuk di dalam kemuliaan dari Tuhan. Tapi suara dari dalam berkata, Yesus sendiri yang katakan, enyahlah engkau yang berbuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu, aku tidak mengenal kamu. Kenapa tidak dikenal oleh Tuhan? Jawabannya satu, tidak mengasihi akan Tuhan. Firman Allah katakan dalam suratan Yohanes, dalam Injil Yohanes, kita butuh, sangat penting mengasihi akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan dapat melakukan kehendak Allah itu dengan baik. Kita akan bertumbuh, kita akan berbuah-buah. Tapi kalau tanpa mengasihi Tuhan, lebih mengasihi pekerjaan, lebih mengasihi bisnis, lebih mengasihi uang, lebih mengasihi dunia, kasih akan Bapa dalam 1 Yohanes 15:16 tidak ada pada orang itu. Itu firman Allah katakan. Jadi mumpung Tuhan belum datang tahap yang pertama, mari kita berlomba-lomba, berjuang supaya betul waktunya akan datang seperti pencuri. Kita tidak takut, kita tidak tertinggal. Sebab nanti banyak yang tertinggal. Sorry, saya harus katakan seperti ini. Banyak yang tertinggal. Tahu-tahu suaminya sudah berangkat, istrinya tidak. Tahu-tahu istrinya berangkat, suaminya tidak. Tahu-tahu anaknya terangkat, orang tuanya tidak. Dan begitu sebaliknya. Itu firman Allah sudah memberitahu. Kita bersyukur karena firman Allah sudah memberitahu. Makanya saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah ini. Tadi malam saya tidak bisa tidur merenungkan firman Allah ini. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kiranya firman Allah disampaikan, umat-umatmu akan menerima, menangkap, menjadikan rema dalam dirinya. Dia akan bertumbuh dalam firman, dia akan bertumbuh dalam iman, dia akan berbuah-buah dan menjadi dewasa penuh di dalam Tuhan. Itu tanggung jawab kami sebagai seorang gembala. Nah, sebab begini, pada waktu Tuhan datang pada tahap pertama khusus untuk orang-orang yang sungguh-sungguh, kita sudah ikuti firman Allah 2 minggu lalu. Si pendurhaka itu belum menyatakan dirinya karena masih ada yang menahan. Ayat berikutnya berkata, tapi kalau yang menahan itu sudah disingkirkan, barulah si pendurhaka itu menyatakan dirinya. Siapa yang menahan? Roh Kudus dan orang-orang percaya yang penuh firman dan urapan Roh Kudus. Mereka yang menahan. Tapi kalau yang menahan ini sudah disingkirkan, Roh Kudus sudah pergi bersama dengan umat-umat Allah yang penuh firman dan Roh Kudus, saat itu juga si pendurhaka, si antikris itu, dia akan berpuasa selama 3,5 tahun atau selama 42 bulan lamanya. Itu Alkitab sudah memberitahu. Ya, jadi kita berusaha sungguh-sungguh supaya kita ini tergolong kepada orang yang menahan si pendurhaka ini. Dia akan menyatakan dirinya. Alkitab katakan dalam 1 Yohanes pasal 2, si pendurhaka antikris sudah ada, bahkan banyak sekali pengikut-pengikutnya. Bahkan saya lihat di YouTube agama lain, agama seberang kita, mereka itu yakin si Dajjal itu katanya sudah ada. Malah dia sebutkan ada di tempat ini. Agama di seberang kita ini tahu ada Dajjal.
Dajjal itu antikris. Mereka nyatakan malah sudah ada tempat kediamannya, dia sebut. Saya hebat juga ya. Apalagi saya dan saudara seharusnya harus lebih tahu. Dan pada waktu yang menahannya itu sudah disingkirkan. Sangkakala Allah berbunyi, orang yang sungguh-sungguh sudah diangkat bersama dengan Tuhan, Roh Kudus. Barulah si antikris ini, si pendurhaka ini, si Dajjal ini, si pembinasa kecil, barulah dia menguasai bukan cuma satu negara, seluruh muka bumi ini dikuasai oleh si antikris. Cuma ada satu agama, yaitu agama dari antikris. Sistem perdagangan, keuangan, perbankan, semua dikontrol oleh si antikris ini, sehingga tidak ada orang yang dapat berbelanja tanpa terkontrol oleh antikris. Dan bagaimana dia mengontrol orang-orang berdagang, berbisnis di seluruh dunia, yaitu dengan cara memberi dirinya untuk dicap tanda binatang 666. Bayangin, saya bayangin sendiri, orang-orang yang tertinggal perlu makan, perlu minum, mereka perlu cari uang, berbisnis dan sebagainya. Tapi mereka tidak leluasa kalau mereka tidak menerima cap dari antikris ini. Jadi ini pilihan yang sangat sulit, memberi diri untuk dicap supaya kita bebas beraktivitas, kita memiliki uang dan uang itu masih kita pergunakan, harta kita masih kita miliki, asal dicap Anda menang. Atau kita menolak dan dia akan menyiksa habis-habisan. Dia siksa. Itu Alkitab sudah beritahu. Banyak sekali ayat yang mengatakan ini. Supaya kita lebih paham dulu, saya ingin kita lihat dalam Matius 24. Di situ dikatakan di dalam ayat 29 berkata begini, segera sesudah siksaan pada masa itu, setelah atau sesudah siksaan pada masa itu, masa antikris. Antikris akan mengadakan siksaan luar biasa, khususnya kepada orang-orang yang tertinggal seperti 5 anak darah yang bodoh. Di dalam kitab Wahyu, nanti kita lihat kapan-kapan, ternyata saya baca, oh, ada juga orang yang rela mati asal jangan dicap antikris. Mungkin juga istrinya sudah terangkat, suaminya sudah terangkat, anak-anaknya, pendetanya sudah terangkat. Oh, aduh, benar-benar. Jadi apapun terjadi, aku tidak akan menyembah antikris, aku tidak mau dicap. Tapi dia akan membayar dengan harga. Dia akan disiksa habis-habisan oleh si antikris ini. Makanya di dalam Matius 24 ayat 29, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan bergoncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi, semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Waktu dia datang tahap yang pertama, khusus untuk anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, dia datang bagaikan pencuri. Tapi kedatangannya pada kali yang kedua dikatakan dalam ayat ini, maka mereka melihat kedatangan dia, Yesus Kristus. Lalu mereka itu meratap dan melihat anak manusia itu datang di awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya.
seluruh muka bumi, seluruh manusia, termasuk mereka yang tertinggal, merata. Sesudah siksaan, sesudah masa antikris ini, maka Tuhan akan turun. Jadi kapan Tuhan akan datang? Kalau tahap pertama, saya ulangi, dia tidak turun ke tanah, ke bumi. Dia ada di awan-awan. Tapi kedatangannya yang kedua, dia betul-betul turun ke bumi. Dan dilihat oleh seluruh bangsa di muka bumi ini. Semua akan melihatnya. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6, di situ dikatakan begini, firman Tuhan. Wahyu pasal 6, kalau saya baca di dalam ayatnya yang mulai ayat 12, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan di atas bumi bagikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang oleh angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ayat 15, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar di dalam dunia ini, serta perwira-perwira dan orang-orang kaya di dunia ini, serta orang-orang yang berkuasa di dunia ini, dan semua budak dan orang yang merdeka bersembunyi ke dalam goa-goa dan celah-celah batu karang di gunung. 16, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia. Dalam terjemahan lama, sembunyikan kami terhadap wajahnya dia, wajah Yesus Kristus yang datang. Dikatakan dalam ayat ini, sembunyikanlah kami terhadap wajah dia atau dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapa yang dapat bertahan. Ini kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Jelas dikatakan raja-raja di muka bumi ini, penguasa-penguasa di muka bumi ini, mereka yang mungkin memiliki pangkat-pangkat yang tinggi-tinggi, konglomerat-konglomerat, orang-orang yang kaya-kaya di dalam dunia ini, penguasa-penguasa di muka bumi ini, tidak terkecuali. Waktu Tuhan turun dari surga, baru mereka lihat. Mereka lari bersembunyi. Mereka pergi di gunung batu, lalu mereka mencari celah-celah yang ada di situ. Lalu mereka berkata kepada gunung-gunung batu itu, biar timpalah kepada kami batu-batu ini, timpalah biar kami mati. Kenapa? Mereka tidak tahan melihat wajah anak domba. Itulah Yesus Kristus yang datang pada tahap yang kedua ini. Mereka katakan, timpalah kepada kami. Mereka tidak mampu melihat, mereka tidak mampu bertahan melihat wajahnya yang penuh dengan keagungan, penuh dengan kemuliaan, tetapi juga penuh dengan murka dari Allah. Sebab dia akan memberikan perhitungan kepada mereka yang tidak percaya kepada dia. Dengan kata lain, Tuhan berkata, sudah cukup waktu aku berikan kepada kalian. Aku sudah datang untuk menyelamatkan kamu. Aku turun dari surga untuk kamu, supaya kamu percaya, bertobat, hidup benar, supaya kamu masuk surga. Tapi kamu tetap tidak bertobat. Nah, ini akibatnya. Tuhan begitu murka. Nah, tadi saya katakan, ada banyak juga orang yang karena tidak tahan, karena
mungkin dia faktor ekonomi, faktor keuangan, dia berdagang, dia berbisnis, dia apapun itu, tidak boleh lagi berdagang. Jadi apa boleh buat? Ya sudahlah, biar saya terima saja capnya. Nah, apa yang kita lihat firman Allah ini? Orang yang menerima cap daripada angka binatang itu, antikris itu, karena dia pengen makan, karena dia pengen hidup, karena dia pengen dia punya bisnis bisa jalan. Lalu dia berkata, apa boleh buat? Saya serahkan saya untuk dicap oleh antikris. Lalu apa kata firman Tuhan? Dikatakan di dalam Wahyu pasal 14. Dikatakan begini mulai ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Ini firman Allah datang dan menyeru kepada malaikat-malaikatnya, kalau ada orang yang mau menerima tanda dari antikris itu dengan tanda 66 di dahi atau di tangannya, apa yang terjadi? Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran. Itu murka yang luar biasa hebatnya, dan cawan dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ayat 11, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang antikris itu serta patungnya, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya itu. Ini resiko. Dia pikir, wah, daripada tidak makan, daripada tidak berbisnis, daripada anak-anak tidak minum susu, tidak boleh beli susu, tidak boleh makan ini, tidak boleh, harus ada tanda cap dulu. Udahlah, tidak apa-apa, cap aja. Alkitab sudah katakan, firman Allah kasih tahu, mereka yang sudah menerima tanda binatang itu, maka apa yang terjadi? Mereka akan disiksa siang dan malam di hadapan para malaikat Allah. Bahkan dikatakan juga di dalam ayat berikutnya, mereka akan disiksa dengan api, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya, dan barang siapa yang telah menerima tandanya itu menerima antikris, tanda antikris. Siapa yang mau disiksa siang dan malam? Ini penting saya sampaikan kebenaran ini. Jangan kita main-main kalau tidak apa-apa. Persoalannya, kalau kita tidak terangkat tahap pertama, ini konsekuensinya akan terjadi. Kita dihadapkan kepada antikris selama 3 tahun setengah. Seluruh dunia dia kuasai. Kalau kita sudah tidak berdaya, kita sudah lapar, kita sudah tidak punya apa-apa, sudahlah, nggak apa-apalah, dicap aja, terima aja tanda binatang antikris ini. Sebab mudah sekali orang melakukan itu, nggak apa-apa. Mungkin orang lain nggak apa-apa, tidak apa-apa. Bersyukur Tuhan sudah memberitahu lebih dulu. Akan disiksa di hadapan para malaikat, akan disiksa siang dan malam, tidak akan hentinya sampai selama-lamanya. Ini orang yang ada di dalam masa
tahun setengah itu. Syukur kalau langsung mati. Tapi kalau disiksa terus-menerus, akhirnya menyerah. Sudah, kasih tanda saja, Anda apa. Tapi ini resikonya. Tapi kembali, orang yang serius sungguh-sungguh sama Tuhan sudah tidak ada. 1 Tesalonika 5, kita ditetapkan untuk tidak kena murka. Kita sudah ditetapkan oleh Tuhan akan diselamatkan, diluputkan dari murka. Jadi saya ulang-ulang, mumpung kedatangan Tuhan pertama belum tiba sebagai pencuri, mari sungguh-sungguhlah sama Tuhan. Sungguh-sungguh, jangan main-main, jangan coba-coba, jangan bermain dunia. Kaki kiri ke Tuhan, kaki kanan ke dunia. Kaki kiri mau benar, tapi kaki kanan hidup dalam dosa dan kejahatan, tidak akan diterima oleh Tuhan. Ini kedatangan Tuhan pada tahap yang kedua, penuh dengan murka. Kalau kita lihat lagi dalam kitab Sakaria pasalnya yang ke-14, di situ firman Allah katakan begini. Ini kita lihat semua berkaitan. Makanya kita perlu belajar untuk tahu, sebab jarang sekali hamba Tuhan menguraikan tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan. Hanya berkat saja, bagaimana kamu berhasil dan sebagainya. Tapi tidak diperlengkapi mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang pertama, tahap pertama. Dalam Sakaria 14 ayatnya yang ke-1 mulai, sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengah. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem, kota itu akan direbut. Nah, ayat yang ketiga supaya lebih cepat. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti Ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu bergeser ke utara dan setengah ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti pernah melarikan diri karena gempa bumi pada zaman Usia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahmu akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan Dia. Ini kedatangan Tuhan tahap yang kedua. Dia datang dengan murka yang begitu luar biasa dalam ayat 3. Dia melawan bangsa-bangsa seperti berperang pada hari pertempuran. Siapa yang dilawan oleh Tuhan? Yaitu antikris, nabi palsu, dan orang-orang jahat, pengikut-pengikut antikris yang sangat banyak akan diperangi, bukan oleh manusia, tapi Tuhan. Dikatakan Dia turun dari surga dan kakinya berpijak di Bukit Zaitun di sebelah timur Yerusalem. Saya sudah 2 kali ke Bukit Zaitun. Di situ tempat Yesus naik ke surga, ada di situ Bukit Zaitun. Dia akan datang, kakinya akan memijak Bukit Zaitun, tidak lagi di udara. Kalau tahap pertama di udara, tahap kedua dia menginjak kakinya di bumi dan di Bukit Zaitun namanya. Lalu dia akan mengadakan perhitungan melawan antikris ini, melawan orang-orang yang dikumpulkan oleh antikris ini, orang-orang yang begitu jahat ini. Lalu kalau kita melihat lagi supaya kita tahu, Wahyu pasalnya yang ke-16, Wahyu 16 dalam ayatnya yang ke-18 mulai,
supaya kita mengerti. Wahyu 16 ayat 18. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak zaman manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Zakaria pasal 14 juga tadi sudah menyebutkan akan terjadi gempa bumi yang besar, sehingga bukit Zaitun itu akan bergeser ke selatan dan ke utara. Dikatakan juga pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, tahap kedua ini, maka disebutkan dalam ayat ini, terjadi gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa ini. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Seluruh kota-kota di dunia akan runtuh. Mereka kota-kota yang didiami oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah akan runtuh. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Babel itu adalah bicara tentang orang-orang duniawi. Orang-orang dunia hidup dalam dosa dan hidup dalam kejahatan. Ayat 20, dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. 21, dan hujan es besar seberat 100 ton jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Kapan itu terjadi? Itu pada waktu zaman antikris. Itu akan terjadi. Terjadi gempa bumi yang besar pada waktu Tuhan menginjakkan kakinya ke bumi ini. Pulau-pulau akan lenyap. Bahkan dikatakan dalam ayat ini bahwa dia datang dengan muka yang begitu hebat. Bahkan hujan es seberat 100 pon. Itu 100 pon itu sama dengan 50 kilogram kurang lebih. 50 kilogram beratnya itu hujan es. Pernah saya lihat di televisi di luar negeri, ada sebesar hujan es jatuh di satu tempat di Eropa, kena kaca mobil ini sebesar kelereng. Bukan sebesar bola pingpong, sebesar kelereng. Jatuh dengan ketinggian tidak tahu berapa ketinggiannya. Kena kaca mobil pecah. Apalagi sudah sebesar bola pingpong, bola tenis kayak apa? Bola tenis itu paling beratnya berapa? 100 pon itu hujan es diturunkan oleh Allah dengan murkanya yang besar. Dari ketinggian yang tidak tahu mungkin berapa puluh kilo dari atas. Dan kekuatan benda yang jatuh itu dari ketinggian yang sangat tinggi, makin dia ke bawah, kekuatannya makin dahsyat. Saya bisa bayangkan 50 kilogram batu es yang diturunkan dari langit entah berapa kilometer dari atas. Pesawat saja bisa 10 sampai 11-12 kilometer di atas permukaan tanah, 33.000 kaki. Kalau dia jatuh laut hancur. Berapa pesawat yang jatuh seperti ini? Ini berat 50 kilo, 100 pon. Jangankan 100 pon jatuh di rumah-rumah kita, 20 pon saja rumah kita berantakan, hancur, tidak ada pertolongan. Apalagi 100 pon, 50 kilo. Saya bisa bayangkan hotel-hotel yang bertingkat tinggi, bangunan-bangunan sehebat apapun ditimpa
ditimpah dengan hujan es seberat 50 kilo, 100 ton. Apa terjadi? Hancur, berantakan semuanya. Itu murka daripada Tuhan. Begitu luar biasa pada kedatangannya untuk tahap yang kedua. Nah, kita lihat lagi di dalam Wahyu pasal 19. Sebetulnya banyak sekali, tapi kita menyingkat waktu. Dikatakan di dalam ayat 17 mulai Wahyu 19. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk duduk dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Ini ada kaitannya dengan Wahyu 16, yaitu perang Harmagedon. Tuhan datang dengan kekuatan yang besar, diiringi oleh para malaikat-malaikatnya. Lalu dia melawan ini pengikut antikris, dia melawan si antikris dan nabi palsu. Lalu dikatakan berkumpullah di Armagedon. Saya sudah pernah ke sana di Armagedon, salah satu lembah yang begitu luas di sebelah utara Israel. Nah, di situ akan dikumpulkan di situ daging para pembesar, para panglima, daging para semua penunggang, lalu segala macam. Diibaratkan apa? Mereka akan ditewaskan oleh Tuhan di sini. Dalam 2 Tesalonika 4, dengan nafas Allah membinasakan mereka. Bayangkan itu. Ya. Lalu ayatnya yang ke-20, dalam peperangan antara Yesus Kristus sebagai raja di atas segala raja dengan segala malaikatnya, maka tertangkaplah binatang itu bersama-sama dengan dia, nabi palsu. Siapa binatang itu? Itulah si antikris itu dan nabi palsu. Sebab mereka berdua yang sudah menyesatkan begitu banyak orang, termasuk orang Kristen, dengan tanda-tanda ajaib mereka, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah batunya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Jadi kita lihat di sini, antikris ditangkap. Para panglima tentara-tentara mereka itu akan mati. Antikris ditangkap, nabi palsu ditangkap. Lalu mereka itu yang menyesatkan banyak orang, termasuk orang Kristen, yang sudah merayu, membujuk mereka supaya mereka itu mendapatkan cap binatang antikris itu. Ya, lalu mereka dilemparkan langsung ke dalam api yang menyala-nyala oleh belerang itu, yang namanya betul-betul neraka. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Siapakah penunggang kuda itu? Itulah Tuhan Yesus. Dan mereka dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Jadi Tuhan datang pada tahap yang kedua. Dia tidak akan main-main. Dia datang dengan murka yang luar biasa. Kalau kedatangan Tuhan tahap pertama, waduh, indah sekali. Ada sangkakala berbunyi, suara yang sangat merdu, membangkitkan orang yang mati, menghidupkan orang yang mati, yang hidup, diobatkan tubuh mereka. Lalu tanpa aba-aba mereka lain bersama dengan Tuhan bertemu di udara, di angkasa. Betapa indahnya peristiwa tahap pertama itu. Tapi tahap yang kedua, kita lihat banyak sekali ayat
tidak cukup waktu. Tapi kita lihat tahap yang kedua, dia datang dengan murka yang begitu besar. Dia datang membalas setiap perbuatan-perbuatan jahat. Tidak ada yang tersisa. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-21, pengikut-pengikut antikris akan dibinasakan oleh Tuhan sendiri dengan pengiring-pengiringnya para malaikat Tuhan. Jadi tahap pertama, Tuhan datang mengubah, membangkitkan, membawa kita berjumpa dengan Tuhan di surga di awan-awan. Kedatangan Tuhan tahap kedua, dia datang dengan murka yang begitu besar sekali, murka daripada Allah. Sebetulnya ada banyak lagi ayat-ayat, tapi jam berjalan terus. Tapi yang penting kita sudah tahu kedatangan Tuhan tahap kedua seperti apa dan apa yang dia akan kerjakan pada zaman orang-orang zaman antikris 3,5 tahun. Kita sudah ikuti. Maka itu sebabnya sebagai hamba Tuhan, mari jangan kita masuk dalam golongan itu. Kita mau masuk dalam golongan tahap kedatangan Tuhan yang pertama. Kita yang mungkin mati, jangan takut, kita dibangkitkan. Yang masih hidup, kita diobatkan, diberikan tubuh yang mulia, lalu menyongsong Tuhan di awan-awan. Kita penuh dengan sukacita. Oh haleluya. Kalau kita lihat dalam Wahyu pasal 12, waktu perempuan itu disingkirkan di padang gurun, jauh dari mata ular, itu dikatakan jauh dari mata ular, disingkirkan, dipelihara oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, marahlah si naga itu, si iblis itu. Lalu dia kembali, dia dapati masih banyak orang Kristen yang tertinggal. Maka disitulah dia akan mengadakan penganiayaan. Dalam Wahyu pasal 13, dia akan menganiaya. Mungkin saya tambahkan sedikit untuk bisa kita tahu. Dalam Wahyu 13 ayat 6-7 berkata ini antikris sudah bekerja. Ini zaman antikris. Lalu ia atau antikris membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Dihujat habis-habisan si antikris, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dia diperkenankan, dikatakan, untuk melawan orang-orang kudus. Siapa mereka? Mereka yang tertinggal, tapi mereka sadar, lalu mereka apapun terjadi, kami mau disiksa antikris, tapi asal kami masuk surga. Ada yang bertahan, ada yang bertahan, sebab di dalam Alkitab dikatakan orang-orang yang dibunuh oleh antikris karena nama Yesus, mereka akan dibangkitkan, lalu mereka akan bersama-sama dengan Tuhan. Nah ini, tapi apa kita bisa membayar harga? Ini persoalan pada zaman antikris itu. Apa kita tahan disiksa antikris? Kalau tidak tahan, ya sudah menyerah kepada antikris. Tapi Alkitab menyebut ternyata ada yang bertahan. Apa boleh buat? Aku dianiaya, aku disiksa, dan aku yakin meskipun aku mati, maka aku akan bersama-sama dengan istriku atau suamiku atau anak-anakku. Pada waktu sangkakala pertama dibunyikan, mereka sudah disingkirkan oleh Tuhan. Aku ingin berjumpa dengan mereka, aku ingin masuk surga bersama dengan mereka. Itu mungkin yang membuat mereka bertahan untuk dianiaya. Tapi ada tanda tanya.
bertahan dalam penganiayaan yang besar. Nah, kalau kita melakukan itu, tidak ada jalan lain. Serius ikut Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, melakukan firman Allah, bertumbuh di dalam Tuhan, berbuah-buah di dalam Tuhan, mau jadi dewasa rohani. Saya tidak berhenti mengatakan ini, sebab ini berita utama. Tanpa kita lahir baru, tanpa kita bertobat, tanpa kita mengasihi Tuhan, tanpa kita tidak melakukan firman Allah, tanpa kita bertumbuh dewasa rohani, jangan harap kita akan masuk dalam kedatangan Tuhan pada tahap yang pertama. Nanti saat itu mungkin orang tahu, aduh kenapa saya bodoh banget, sudah disampaikan pendeta Benny dengan urat sudah keluar, dengan keringat basah, sudah disampaikan berulang-ulang, aku keras kepala, aku bodoh, tidak menerima firman Allah. Menyesal tidak ada gunanya. Ini terjadi. Jangan pikir tidak mungkin terjadi. Kita tinggal menunggu waktu. Makanya untuk itu saudara, saya sangat mengasihi jemaat Tuhan. Mari kita bau sungguh-sungguh sama Tuhan. Dunia ini makin susah, makin sulit. Tapi kalau kita sungguh berharap sama Tuhan, kita tidak takut. Tadi kita sudah nyanyikan, selain rambut kita tidak akan dibiarkan Tuhan terjatuh burung di darah saya, Tuhan kasih makan, apalagi saya sudah. Asal kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, jangan main-main ikut Tuhan. Serius, memang akhir zaman ini sudah diberitakan oleh firman Allah, banyak orang lemah, banyak tawar kasihnya, banyak orang meninggalkan Tuhan, banyak orang menjadi murtad. Itu urusan mereka. Tapi bagi kita sekali yang ada saat ini, jangan kita termasuk orang-orang seperti itu. Nanti menyesal, tidak ada gunanya lagi. Tuhan memberkati. Kita masuk di dalam doa. Haleluya. 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 Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Amin. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Berkaryalah dengan kuasa jamalah kami. Kalau kita menerima firman Allah dengan baik, kita menerima firman Allah dengan rendah hati, maka Roh Kudus Dia akan memeteraikan firman Allah itu dalam kehidupan kita, menjadikan remah dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Dengan kuasa jamalah kami, oh jamalah, oh jamalah, jamalah kami setiap hati, setiap pribadi kami. Ubahlah kami dari hati yang keras, diubah menjadi hati yang lembut. Oh kami Bapa, bentuklah, oh ubahlah kami Bapa, bentuklah kami. Haleluya, amin. Oh ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Saudara, kita memang belum sempurna. Kita masih banyak kekurangan dan kelemahan. Tetapi jangan kita biarkan kelemahan, kebodohan, kekurangan kita menjadi suatu pegangan untuk kita berkata,
Ya, aku memang kurang, aku memang lemah, aku memang bodoh. Tidak. Sebab Tuhan tidak suka dengan orang yang lemah. Tuhan tidak suka dengan orang yang bodoh. Tetapi Tuhan mau kita harus berjuang. Kita harus hidup benar. Haleluya. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan Yesus Kristus. Itu tujuan panggilan Allah dalam kehidupan kita. Mungkin kita selama ini biasa-biasa itu Tuhan. Ingat, kalau kita seperti biasa-biasa, kita tidak mau berubah, kita akan jadi seperti 5 anak darah yang bodoh. Tapi pada saat ini kalau kita minta, Tuhan Roh Kudus, izinkan Engkau jamah saya, ubah saya menjadi orang yang tadinya bodoh, menjadi orang yang bijaksana. Tadinya aku 5 anak darah yang bodoh, tapi saya mau jadi 5 anak darah yang bijaksana. Tuhan, tolong saya, ubah saya, supaya saya sesuai dengan firman Tuhan, supaya sesuai menjadi sama seperti Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Dan kita lagi buat ini Yudi dalam berdoa. Oh, berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin. Berkaryalah dengan kuasa. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Dengan kuasa jemaat kami, jemaat, oh jemaat kami, ubah kami jadi aku. Haleluya. Ubah kami Bapa, ubah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubah kami Bapa, ubah kami Bapa, jadikan kami sama. Ubah kami, amin. Ubah kami Bapa, haleluya. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubah kami Bapa, ubah kami Bapa, jadikan kami sama, jadikan kami sama, jadikan kami haleluya, jadikan kami sama seperti Ajar kami Tuhan, supaya kami lebih mengutamakan Engkau di dalam hidup kami, sehingga kami tidak perlu takut, sehingga kami tidak perlu khawatir akan terpengaruh
mengutamakan Engkau, supaya kami